Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran eksperimen elektronika untuk sesi kedua. Pada sesi kedua ini, kita akan melakukan kegiatan percobaan, diantaranya percobaan pengujian ataupun pengukuran arus DC pada rangkaian resistor menggunakan multimeter analog. Selain itu, kita juga akan melakukan pengujian peranti kapasitor, pengujian peranti LED, dan pengujian peranti transistor. Mari kita lakukan pengujian secara bertahap yang dimulai dengan pengukuran arus DC. Eksperimen elektronika untuk sesi 2, kita akan melakukan percobaan pengukuran arus DC pada rangkaian resistor. Bentuk rangkaian yang akan kita buat adalah seperti gambar berikut. Nah, jadi pada gambar ini terdapat sumber tegangan P yang akan kita gunakan nanti 3 volt DC dan 9 volt DC. Sedangkan rangkaian resistornya ada R1, R2, R3, dan R4. Dan titik pengukuran arusnya adalah di titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Ya, ini yang akan kita catat data hasil pengukurannya menggunakan tabel 41 bagaimana gambar berikut ya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengukuran arus dengan dua macam sumber tegangan. Pengukuran arusnya kita hanya menggunakan multimeter analog. Sedangkan resistor yang akan kita gunakan ini yang pertama R1, dicatat cincin warnanya karena kita menentukan nilai resistansinya hanya menggunakan cincin warna. Ini R1. Yang berikutnya ini R2. Ini R3. Dan R4. Baik. Sumber tegangan yang akan kita gunakan adalah power supply ini yang mempunyai rangkuman pemilihan untuk AC dan DC. Yang kita gunakan nanti yang DC. Sini ada pemilihannya, ada 3 volt, 6 volt, dan 9 volt. Lalu berikutnya papan project board ya. Ini papan project board yang akan kita gunakan, dan multimeter analog. Multimeter analog yang kita gunakan YX393. Cara penggunaannya sama dengan multimeter yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Baik, dalam percobaan ini kita susun rangkaiannya terlebih dahulu, mulai dari R1.
berikutnya R2, R3, dan R4. Selanjutnya kita pasang konektor positif ke ujung R1 dan konektor negatif ke bagian ujung R2 dan R4. Sehingga rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi ini koneksi pada power supply ya. Lalu power supply kita hidupkan. Kita bawa dulu ke 3 volt ya. Silakan dilihat lagi susunan resistornya. Baik. Sekarang kita akan melakukan pengukuran. Ini kita bawa ke pengukuran arus 25 mA DC ya. Nah, sehingga yang akan kita gunakan nanti angka skalanya 0 sampai 250, jadi dibagi 10 ya. Nah, lalu garis skalanya kita gunakan yang ini, nah, yang bawah ini ya. Nah, tinggal perkirakan untuk satu garis skala berapa nilainya ya. Baik, kita coba ukur di titik A. Ya. Ya, silakan dicatat hasil pengukurannya. Titik A. Berikutnya titik B. Nah, untuk titik B kita lepaskan dulu hubungannya. Lalu ini di sini, ini di sini. Ini jelas ya. Oke. Akan dicatat titik B ya.
Berikutnya titik C. Nah, ini yang kita pindah. Ukurannya di sini. Ya. Itu titik C. Catat berapa hasil pengukurannya. Seterusnya kita akan mengukur titik D. Ini dikembalikan. Yang ini kita pindah. Kita ukur. Akan dicatat hasil pengukurannya. Titik D. Berikutnya titik E. Nah, ini kita pindah. Posisi yang tidak terkoneksi. Seterusnya ya, rangkaiannya, lalu hasil pengukurannya silakan dicatat. Berikutnya titik F. Ini titik F. Ya. Silakan dicatat berapa hasilnya. Nah, jadi ini untuk sumber tegangan jatuhnya 3 volt DC. Oke. Selanjutnya kita akan mengganti sumber tegangan yang 9 volt ya. Jadi ini kita putar ke 9 volt. Nah, itu udah 9. Kita mulai pengukuran di titik A. Titik A di sini. Kita lepas, baru pasang kabel multimeternya ya. Nah, itu hasil pengukurannya saya akan catat. Rangkumannya masih 25 mA DC ya. Oke. Titik A. Berikutnya titik B.
titik B, yaitu hasilnya silakan dicatat. Selanjutnya titik C ini kita kembalikan. Nah, ini kita pindah. Ya, itu titik pengukurannya. Silakan dicatat. Hasilnya. Oke. Titik akan dicatat hasil pengukurannya. Itu antara 10 dan 15, antara 100 dan 150, berarti antara 10 dan 15 mA ya. Berikutnya titik E ya. Ini juga bisa dipindahkan. Oke. Nah, ini titik E. Silakan dicatat berapa hasil pengukurannya. Yang terakhir titik F. Nah, ini pengukuran titik F. Dengan demikian, maka tabel 41 sudah terisi penuh. Maka sampai di sini pengukuran arus DC pada rangkaian resistor. Adalah pengujian terhadap piranti kapasitor atau kondensator. Nah, untuk pengujian ini kita akan menggunakan penulisan datanya sesuai dengan tabel 16. Nah, jadi pada tabel ini akan diberikan 3 jenis kapasitor elektrolit untuk diukur ya, ketika diberi muatan dan melepas muatan ya. Nah, bagaimana cara memberi muatan? Yaitu dengan menghubungkan kedua terminalnya terhadap probe multimeter, di mana multimeter kita bawa ke pengukuran rangkuman tahanan ya. Nah, hari ini kita gunakan pengukuran kali 100. Nah, berarti kali 100 ohm. Nanti hasilnya dicatat di sini bagaimana sewaktu awal pengukuran, waktu jarumnya bergerak naik, dan bagaimana waktu bergerak turun ya. Silakan dicatat datanya. Nah, kapasitor yang akan kita uji ya, akan kita uji adalah mulai dari kapasitor yang kecil ya. Ini ya. Ini jenis kapasitornya. Kalau tidak terbaca angkanya, di situ ada tertulis 100 μF. 100 μF. Voltnya
100 mioF 16 volt. Nah, itu 100 mioF 16 volt, silakan dicatat. Yang kedua adalah ini ya. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. 470 mioF ini ya. Nah, tegangannya silakan dicatat. Dan yang ketiga adalah yang lebih besar ini ya, silakan dicatat berapa nilai kapasitansinya dan tegangan kerjanya. Untuk menguji kondensator ini kita kalibrasi dulu ya. Nah, tadi sudah dibawa pada rangkuman 100 ohm. Nah, kita kalibrasi supaya berada pada posisi 0 ohm. Oke. Sekarang kita pasang kondensatornya ya. Yang terminal positif atau probe positif kita hubungkan ke kutub negatif, sedangkan probe negatif ke terminal kutub positif ya. Nah, kenapa demikian? Sebab ujung daripada probe positif ini adalah merupakan kutub negatif baterai, sedangkan ujung dari probe negatif merupakan kutub positif baterai. Itu yang perlu diingat ya. Nah, sebelum kita menguji, kita harus lucuti dulu muatan yang ada pada kondensator. Bagaimana caranya? Dikonsletkan atau dihubungkan kedua pinnya ya. Nah, bisa menggunakan ujung probe. Nah, caranya gini. Oke. Ya. Nah, dianggap muatannya tidak ada. Setelah itu, sewaktu dikoneksikan dengan probe multimeter, lihat pergerakan jarum. Nah, bagaimana pergerakan naiknya dan bagaimana pergerakan turunnya. Oke. 1 2 3. Ya. Kira-kira sampai di mana bergeraknya dan bagaimana kecepatan naik dan turunnya. Oke, kita ulang sekali lagi. Lucuti dulu. Perhatikan 1 2 3. Ya. Oke. Nanti kita diharap bisa membandingkan antara yang kecil dengan yang besar. Lanjut kita yang kedua. Kita lucuti dulu matanya. Lalu kita mulai menghubungkan probe-nya. Perhatikan gerak multimeter jarumnya. Nah, itu tadi. Kita perlu ulang sekali lagi, coba dilucuti. Oke. Perhatikan gerak jarumnya 1 2 3 ya. Nah, mungkin diulang sekali lagi. 1 2. Ya, ternyata lebih jauh ya pergerakannya dibanding yang kecil. Kita gunakan yang lebih besar. Oke, lakukan hal yang sama, lucuti dulu. Setelah itu kita langsung menguji. 1 2 3. Perhatikan gerak jarum 1 2 3. Oke ya. Lebih jauh naiknya dan ternyata lebih lambat turunnya. 1 2 3. Oke, cukup ya.
Nah, itulah pengujian bagaimana memberi muatan dan melepas muatan pada kondensator, dan bagaimana hubungannya jika nilai kondensatornya lebih besar dibanding dengan yang kecil. Kita akan menguji piranti aktif yang dikenal dengan dioda, yang jenisnya akan kita uji sesuai dengan tabel 17, yaitu ada dioda silikon, dioda germanium, dioda Zener, dan LED. Nah, cara pengujiannya, untuk setiap dioda akan kita uji. Yang pertama, kutub anoda dihubungkan dengan prob positif multimeter dan kutub katoda dengan prob negatif multimeter. Yang berikutnya dibalik, kutub anoda kita hubungkan dengan prob negatif multimeter dan kutub katoda dihubungkan dengan prob positif multimeter. Hal yang harus diingat di sini bahwa kutub atau prob positif multimeter merupakan ujung negatif baterai, sedangkan prob negatif multimeter merupakan ujung positif baterai. Nah, itu yang harus diingat ya. Nah, lalu nanti catat reaksi jarumnya, apakah bergerak atau tidak. Kalau bergerak, kira-kira menunjukkan angka berapa dalam multimeter. Oke. Untuk ini kita gunakan multimeter LS YX360 TRN ya, karena ini lebih pas untuk menguji khususnya yang LED, nanti akan terlihat bercahaya. Oke. Ya, kita kalibrasi dulu pada rangkuman pengukuran kali 10 ohm ya. Nah, itu kali 10 ohm. Oke. Selanjutnya kita pasang dioda silikon. Ya. Sininya anoda dan di sini katoda. Dioda silikon yang digunakan tipenya adalah, silakan dicatat, 1N4002. Nah, nanti bisa dilihat di datasheetnya spesifikasi atau sifat-sifat dioda dengan kode 1N4002 ya. Nah, oke, mari kita uji. Yang pertama, prob positif ke anoda ya. Nah, berarti ini. Lalu prob negatif ke katoda. Udah, perhatikan jarum. Ternyata tidak bergerak ya, dicatat. Lalu kita balik probnya. Negatif ke anoda, prob positif ke katoda. Ya. Nah, silakan dicatat bagaimana keadaan jarumnya dan bergerak ke arah mana ya. Nah, nanti penunjukan berapa nilainya, pengalinya kali 10 ohm ya. Oke, itu pengukuran dioda silikon. Kita ganti lagi yang kedua, yaitu dioda germanium. Nah, ini germaniumnya ya. Nah, germanium ini karena tidak terlihat kodenya di sini, maka kodenya adalah 1N134A. Silakan dicatat. 1N134A. Kita pasang ya.
ternyata tidak bergerak, silakan catat. Lalu kita balik. Oke. Silakan dicatat pergerakan jarumnya angka berapa. Itu dioda germanium. Dan berikutnya dioda Zener. Ya, ini diodanya sangat kecil ya. Oke. Kita hubungkan anoda ya, positif dan katoda ke negatif. Perhatikan jarum ternyata tidak bergerak. Lalu kita balik. Ya, ternyata bergerak. Silakan dicatat angka berapa penunjukannya ya. Oke. Lalu ini LED. Nah, bagian yang panjang itu adalah merupakan anoda, yang pin lebih pendek merupakan katoda. Jadi ini anoda. Oke. Oke. Anoda ke pro positif, katoda ke pro negatif. Ternyata tidak bergerak. Lalu kita balik. Iya. Nah, ternyata LED-nya menyala dan jarumnya bergerak. Nah, silakan dicatat berapa nilai tahanan yang ditunjukkan. Nah, inilah cara pengujian piranti dioda ya. Untuk percobaan pengujian piranti A ini adalah menguji pin-pin dari piranti aktif yang disebut dengan istilah transistor. Nah, tabel yang akan kita gunakan untuk pengujian ini adalah seperti tabel 18. Nah, jadi di situ ada istilah basis, emitter, kolektor. Nah, karena transistor ini mempunyai 3 pin yang dikenal dengan pin basis, pin emitter, pin kolektor ya. Nah, jadi akan kita uji menggunakan multimeter sama dengan dioda. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan gabungan beberapa dioda ya. Nah, yang akan kita uji nanti basisnya kita hubungkan dengan pro positif, sedangkan emiternya ke negatif. Nah, bagaimana reaksi jarum? Nah, silakan dicatat. Nah, lalu nanti yang kedua, yang basis tetap positif, yang kolektor negatif, dan seterusnya. Nah, dengan mengetahui ini nanti kita akan tahu bahwa transistor ini tipenya yang mana, karena transistor itu ada 2 tipe, NPN dan PNP ya, NPN dan PNP. Sekali lagi diingat bahwa kutub positif baterai pada multimeter adalah terkoneksi ke probe negatif. Nah, sedangkan kutub negatif baterai dalam multimeter terkoneksi ke probe positif. Nah, itu yang harus diingat ya. Nah, sehingga nanti dari sini kita bisa menentukan apakah tipenya NPN atau PNP. Nah, harus diingat bahwa kalau N positif, N negatif, sedangkan P adalah positif ya. Nah, transistor yang akan kita uji ya, diantaranya adalah transistor ini ya. Nah, silakan dicatat ya, tuh. Ya. Nah, dicatat kodenya.
putar balik. Nah, ini. Oke. Tiga nol lima lima ya. Oke. Transistornya dikenal dengan transistor daya atau transistor jengkol karena bentuknya seperti jengkol ya. Nah, untuk transistor ini yang manakah pin-pinnya? Nah, mari kita balik. Jadi ini kelihatannya ada dua terminalnya, satu dua. Nah, yang satu lagi mana? Adalah bodinya ini. Nah, jadi bodinya ini merupakan terminal ya. Ciri khas dari transistor ini, bodinya ini merupakan bagian kolektor. Nah, itu yang harus diingat. Sehingga kita tinggal mencari basis dan emitter. Ya. Nah, dalam menguji ini kita harus mencari basisnya. Nah, basis itu ketika nanti salah satu probe yang tetap pada pin itu dan probe yang lain ketika dihubungkan ke pin yang lainnya, kedua pin lainnya, jarumnya bergerak. Nah, berarti itulah merupakan bagian basisnya ya. Oke. Mari kita uji. Kita cari dulu yang mana bergerak. Ini tidak bergerak. Ini juga tidak bergerak. Lalu coba kita balik. Ini bergerak ternyata ya. Ini bergerak, ini bergerak. Berarti inilah basisnya. Sehingga sudah tahu kita ini basis, ini kolektor, maka ini emitter ya. Lalu kita uji satu-satu ya. Probe positif ke basis. Probe positif ke basis ya. Probe positifnya ke basis. Oke. Lalu emitter, catat kondisi jarumnya tidak bergerak. Berikutnya probe positif tetap, sedangkan kolektornya ke negatif. Ternyata juga tidak bergerak ya. Selanjutnya ini kita pindah. Kita pindahkan probe-nya, lalu ke emitter dulu ya, bergerak ya, catat. Lalu ke kolektor, ternyata juga bergerak, catat ya. Oke. Nah, jadi sudah dapat kita mengujinya transistor dengan tipe 2N3055 ya. Yang berikutnya ada satu lagi, ini kodenya nih, MJ2955 MJ2955 ya. Saya akan dicatat. Lalu kita uji dengan cara yang sama ya. Kita mulai dengan probe positif di basis. Kita cari dulu basisnya mana nih. Tidak bergerak. Ini bergerak. Yang ini juga berarti basisnya sini, tapi harus ketemu probe merah ya. Probe positif. Oke. Positif ke emitter. Emitternya negatif ya. Ya, ternyata bergerak, catat. Lalu ke kolektor ya, juga bergerak, catat. Berikutnya ini kita tukar probe-nya, di sini yang negatif ke emitter, catat, tidak bergerak. Ke kolektor juga tidak bergerak. Oke, selesai ya. Jadi nanti bisa membandingkan apa perbedaannya antara yang 2N3055 dengan MJ2955. Nah, ada satu lagi transistor
Ya, seperti ini. Nah, ini kodenya BC109. Nah, ini akan kita uji apakah ini MPN atau PNP ya. Nah, ini ciri khas daripada transistor ini adalah untuk bodinya itu ada bagian yang menonjol. Ada bagian menonjol. Nah, ini ya. Nah, ini ada bagian menonjol. Bagian menonjol ini maka terminal yang dekat bagian menonjol ini merupakan terminal emitter. Ini emitter. Ya, berarti ini emitter. Tinggal kita menentukan yang mana basis maupun kolektor. Oke. Kita pasang dulu. Ya. Lalu kita coba dulu cari basisnya apakah di sini. Ternyata tidak bergerak. Lalu ini kita pindah sebelah sini. Oh gitu. Oh ini yang tetap ya. Nah, berarti ini basisnya. Basisnya itu ketemu dengan probe negatif ya, probe hitam. Nah, jadi kita start dari sini. Basisnya di sini mulai dengan probe positif. Oke, positif ke emitter dulu. Nah, catat ya, hasilnya tidak bergerak. Lalu ke kolektor juga tidak bergerak ya. Baru kita tukar yang ini ke basisnya. Nah, lalu ke emitter. Ternyata bergerak, dicatat hasilnya. Lalu ini ke kolektor juga bergerak, dicatat hasilnya. Oke, nanti silakan ditentukan apakah ini PNP atau NPN ya. Nah, yang jelas basisnya itu ketemu dengan probe negatif multimeter ya. Ya, jadi demikianlah percobaan kita untuk pengujian piranti A. Nah, silakan dilakukan pencatatan datanya dengan baik dan dilakukan analisisnya untuk memahami bagaimana sistem kerja dari piranti-piranti yang sudah kita bahas. Kita akhiri pertemuan kita sampai sini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.